kita jelek banget, tersindir banget dengan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini. Apa kata beliau? Kalau kamu belum menemukan manisnya iman dengan amalmu di dalam hatimu, beramal tapi hati belum tenang, belum tentram, tuduh hatimu tuh. Karena Allah itu maha syakur, maha berterima kasih. Makna berterima kasih, maha pembalas terhadap kebaikan hamba sekecil apapun kebaikan itu. Itu syakur. Makna Allah maha syakur, Allah pasti akan memberikan balasan kepada orang yang beramal kontan di dunia berupa manisnya iman yang dia rasakan di dalam hati, kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman. Sering saya bahas, ada minimalnya 2 balasan kontan atas ibadah dan amal soleh yang kita lakukan. Kontan oleh Allah, dibalas di dunia, langsung kita rasakan. Sebelum ada balasan yang tertunda di akhirat nanti. Apa saja balasan yang kontan ini? Pertama itu halawatul iman, ketenangan jiwa, ketentraman batin, kelezatan rohania ketika ibadah. Itu kontan, itu dirasakan, diberikan oleh Allah. Tapi saya mau puluhan kali, ratusan, ribuan kali sholat tetap aja nggak tenang. Berarti oleh Allah tidak dibalas. Kenapa tidak dibalas? Nggak layak sholat kita dibalas. Kenapa nggak layak? Mungkin niat, mungkin kekhusyuan kurang, bukan kurang, tidak ada. Dari awal sampai akhir sholat ngelamun terus. Ada yang begitu? Banyak. Mungkin kurang mutaba'ah. Dan seterusnya, banyak kekurangan dari sholat kita. Sehingga oleh Allah tidak diterima, ditolak, tidak Allah berikan balasan. Sholatnya tetap hambar. Maka orang ini kena dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Sahun, ngelamun di dalam sholat, terancam azab. Karena apa? Karena banyak bolongnya, kurangnya, tidak memenuhi syarat diterima. Maka tidak Allah berikan balasan kontan. Hatinya tetap hambar ketika sholat. Ini balasan kontan yang pertama adalah kekhusyuan, ketenangan batin, ketentraman jiwa, kelezatan rohani. Maka orang yang merasakan ini betah lama-lama. Setelah beres salam, dia ingin nambah lagi. Nanti pasti dia terdorong untuk sholat sunnah ba'da dan seterusnya. Balasan kontan yang kedua, diberi hidayah untuk melakukan amal soleh lainnya. Imam Ibn Rajab menyatakan, man amila innallaha idza taqabbala amala amdin waffaqahu lil a'mali sholihah ba'dahu. Kalau Allah menerima amalan seorang hamba, Allah beri taufik, Allah beri hidayah kepada orang itu untuk melakukan amal soleh berikutnya. Kalau umpama setelah ngaji kayak begini, lalu ngaji kita ini diterima oleh Allah, kita tenang, tentram, dan setelah ini tiba-tiba, wah, ingin infak, ingin sedekah, lihat canceling, oh ada canceling, ambil dompet, masukkan semua dompetnya ke sana. Pulang jalan kaki. Atau amalan soleh setelah pengajian begini, hati tenang, tentram, aduh masih betah, ambil mushaf, kemudian baca. Di jalan, sambil nyetir, sambil, atau apalagi kalau tidak nyetir, memurojaah hafalan. Dituntun, diberi hidayah oleh Allah untuk melakukan amal soleh yang lainnya. Itu amalan balasan kontan yang kedua. Sebelum balasan yang tertunda nanti. Jadi kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kalau kamu dengan amalmu tidak merasakan halawatul iman dalam hatimu, tuduh hatimu, pasti ada sesuatu. Tuduh amalmu, pasti banyak kekurangannya. Karena Allah maha syakur,
Allah pasti akan memberikan balasan kontan di dunia kepada orang yang mengamalkan satu amalan berupa manisnya iman yang dia rasakan dalam hati. Fahaitsu lam yajid dzalik, kalau ada orang yang beramal tapi tidak merasakan ketenangan jiwa, ketentraman batin, amalnya tertolak, tidak diberi balasan kontan. Kita aja yang tidak sempurna itu begitu, nggak mau membayar sesuatu yang mengecewakan kita. Apalagi Allah Azza. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Ibadah yang tidak baik, yang tidak memenuhi syarat, tidak ikhlas, tidak mutaba'ah, tidak khusyuk, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi muraqabah ini melahirkan buah. Buahnya apa? Ketenangan jiwa, ketentraman batin, dan muraqabah buah dari keyakinan bahwa Allah Maha Syahid dan Maha Raqib.